Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menghirup atau melihat tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang mana dua nikmat ini sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan, wal faraq, dan keluangan waktu. Inilah yang banyak kita sia-siakan di zaman sekarang ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mesti kita garis bawahi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah buat lapas yusalluna, yang mana yusalluna itu adalah fi'il mudhari yang maknanya berkesinambungan atau berkelanjutan. Maksudnya apa? Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya alangkah sedihnya kita apabila ada yang mengatakan bid'ah atau sesat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di konten sebelumnya Al-Fakir membahas tentang ziaratul kubur, yang mana saya menyebutkan kata-kata seorang kepada Allah yang zat wajibal wujud. Maka judul kita pada pagi hari yang berbahagia ini, apakah menggunakan lapas orang atau seseorang kepada Allah dibolehkan dalam agama? Inilah yang akan kita jelaskan sebagaimana terdapat dalam kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh salah satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang ini, ada baiknya kita terangkan suatu ungkapan perkataan seorang ulama besar pengarang kitab Sulamut Taufiq, bahwasanya ar-riddatu salasatun, ada tiga macam yang membuat seseorang itu telah keluar daripada agama Islam, telah keluar daripada keimanan. Yang pertama i'tiqadatun, i'tiqad, apabila seorang hamba itu merasa ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan isi Al-Quran, maka dia itu telah keluar daripada keislaman. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, menyebabkan manusia itu keluar daripada agama Islam atau hancur keimanannya, yaitu af'alun, ada perbuatan yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam tapi tanpa kita sadari. Contohnya kasujudin lisonamin, seperti sujud bagi berhala atau sujud kepada makhluk yang lain. Apa yang dinamakan dengan sujud? Meletakkan jabah, kening ke bawah,
maka ini menurut pengarang kitab Sulamut Taufik sudah termasuk keluar daripada keislaman. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, aqwalun, perkataan. Terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang tanpa kita sadari itu telah mengeluarkan kita dari keimanan, telah mengeluarkan kita dari Islam. Contohnya, kita berkata kepada saudara kita yang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, padahal dia ini ahlu kalimatillah, dia ini orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita ucapkan ya kafir. Maka menurut pengarang kitab Sulamut Taufik, dia itu telah keluar daripada keimanan dan telah menghancurkan keimanannya. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bolehkah kita ucapkan, kita pakaikan lapas orang atau seseorang kepada Allah yang zat wajibal wujud? Ketika disebutkan lapas orang atau seseorang, berarti telah memiliki jasad dan ruh. Karena setiap orang pasti punya jasad dan ruh. Maka ketika saya katakan Tuhan itu bukan orang Arab, ini menurut pengarang kitab Sulamut Taufik kata-kata yang salah. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali kata-kata yang kita ungkapkan tanpa kita sadari itu telah mengeluarkan kita atau telah menghancurkan keimanan kita. Apalagi contohnya, Indomie level neraka. Sementara neraka itu kita tidak tahu bagaimana luar biasanya siksaan yang ada di dalam neraka. Maka ungkapan yang seperti ini juga tidak bagus di dalam agama, bahkan bisa mengeluarkan seseorang itu daripada keimanan. Indomie level neraka. Tapi kalau dia katakan bakso ikan teri, ya nggak apa-apa kan gitu. Mungkin bakso di dalamnya ada ikan teri. Tapi ketika dia katakan Indomie level neraka, ini seolah-olah dia itu memperolok-olokkan neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang angkar kepada Allah, bagi orang-orang yang tak mau kembali kepada Allah. Sangat luar biasa ketika kita berada di dalam neraka. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kalau ada yang bertanya, Tuhan itu bukan Arab? Ya memang, Tuhan itu bukan Arab, Tuhan itu bukan Indonesia, Tuhan itu bukan Spanyol, Tuhan itu bukan Inggris, Tuhan itu tidak di bumi, Tuhan itu tidak di langit. Ya ini nggak apa-apa. Tapi ketika kita pakaikan lapas orang atau seseorang kepada Tuhan, ini yang agak berbahaya di dalam agama Islam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi apabila seseorang itu telah tersalah dalam ucapannya, maka janganlah kita itu mencaci maki, membenci, atau bahkan saling menumpahkan darah. Pengarang kitab Sulamut Taufik telah memberikan solusi. Apabila orang yang telah tersalah dalam ucapannya atau tersalah dalam perbuatannya atau bahkan i'tiqadnya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas perbuatan yang ia lakukan, dan berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang dapat mengeluarkan dia daripada keislaman. Inilah yang diajarkan oleh agama. Apalagi di akhir zaman ini, wahai saudara-saudariku, saudara kita yang muslim melakukan suatu kesalahan, langsung kita hujat, langsung kita keluarkan kata-kata kebencian. Akhirnya umat Islam di zaman sekarang banyak seperti yang diadu domba. Mungkin
Sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhi kita daripada riddah atau murtad, keluar daripada agama Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.